Halo teman, kembali lagi di channel Andrea The Explorer. Video kali ini saya akan review tenda untuk 2 orang dari Tendaki. Tipenya Arundaya 2+R. Tenda ini saya beli di harga 700 ribuan. Untuk link pembelian bisa cek di deskripsi video. Oke, langsung saja kita mulai dari cara mendirikan tendanya. Dalam paket pembelian kita mendapatkan footprint sebagai alas tenda, pasak tenda sebanyak 11 buah. Pasak sudah terbuat dari aluminium alloy, jadi lebih kuat dan tidak mudah bengkok seperti pasak besi. Frame tenda terbuat dari aluminium alloy juga, jadi lebih kuat dan lebih ringan. Outer tenda, dan ini bagian inner tenda. Tali pengikat kemasan, dan tas tenda. Langkah pemasangan tenda, kita bentangkan dulu footprintnya. Footprint terbuat dari polyester 190T dengan PU 4000 mm. Fungsinya supaya alas tenda tidak kotor dan menghindari inner bagian bawah bocor terkena benda tajam. Lalu kita bentangkan bagian innernya. Inner bawah terbuat dari 190T dengan PU 4000 mm. Inner tenda bagian atas terbuat dari polyester 70D breathable dan separuh lagi terbuat dari kain jaring atau mesh. Kemudian frame tenda kita rangkai. Frame tenda terbuat dari bahan aluminium alloy yang kuat namun ringan. Diameternya 9,5 mm. Ada 2 buah. Setelah itu kita masukkan frame ke dalam lubang inner dan footprint. Setelah itu kita berdirikan frame untuk dikaitkan dengan bagian atas inner. Caranya gampang banget ya, tinggal dicantol-cantolin saja. Setelah terpasang semua, sekarang pasang pasak tendanya sambil ditarik supaya bagian bawah tidak kusut. Pada percobaan kali ini pasak tidak ditancapkan sempurna ya, karena tanahnya di sini berbatu. Pasaknya jadi tidak bisa masuk. Lanjut pasang outernya. Outer ini terbuat dari kain polyester 70D dengan PU 4000 mm. Karena ini memiliki 2 pintu dan bentuknya simetris, jadi tidak masalah kalau kebalik pintu depan atau pintu belakang. Di tiap-tiap sisi ini terdapat tali, fungsinya untuk mengikatkan outer dengan frame tenda supaya lebih kuat. Cantolkan outer dengan bagian bawah inner tenda yang menyambung ke pasak, jadi outer lebih aman. Tidak akan terbang apabila terkena angin yang kencang. Pasang pasak pada bagian pintu depan, total ada 2 pasak. Lalu pasang bagian pintu belakang, total ada 1 pasak. Nah, sekarang jika ingin membuat teras tambahan, kita bisa membuatnya, tapi membutuhkan 2 tiang, 2 pasak, dan 2 tali brusik tambahan. Tiang, pasak, dan tali ini tidak termasuk dalam paket pembelian, jadi kita harus beli secara terpisah. Nah, hasilnya seperti ini.
Dengan begini kita punya teras tambahan, bisa untuk kegiatan memasak atau berteduh. Teras seperti ini sangat berguna apabila kita camping di musim penghujan. Tapi kalau untuk duduk dengan kursi, teras ini kurang tinggi ya, karena memang ini tenda kecil untuk 2 orang saja. Atau jika kondisi sedang cerah, kita bisa gulung saja terasnya sehingga udara lebih mudah masuk dan bagian dalam tenda terlihat lebih terang. Untuk pintu belakang kita juga bisa gulung ke samping. Di dalam tenda total ada 6 kantong penyimpanan dan 1 jaring penyimpan di bagian atas. Di bagian atas juga ada cantolan untuk lampu. Ventilasi udara ada 2 di samping kiri dan kanan. Sudah dilengkapi dengan 4 buah guy line dan talinya juga sudah menggunakan tali reflektif. Jadi bisa memantulkan sinar saat malam, tidak bikin kesandung ya. Di bagian dalam cukup untuk 2 orang dewasa. By the way, tinggi saya 170 cm dan masih tersisa untuk area kepala dan kaki. Jarak inner dan outer juga lega, jadi aman dari kondensasi. Kalaupun terjadi kondensasi, tidak sampai menetes ke dalam tenda. Kain floornya ini menggunakan 190T dengan PU 4000 mm. Memang beda dengan kain terpal yang lebih tebal dan kuat, karena tenda ini juga mengejar dari sisi ringan. Yang ini menggunakan polyester 70D breathable. Dan bagian atas menggunakan kain jaring mesh, jadi aman dari serangga kecil. Kain outernya ini terbuat dari polyester 70D dengan PU 4000 mm. Jadi ini harusnya sudah aman banget dari hujan ya. Yang kita ketahui curah hujan di Indonesia itu berkisar antara 2500 sampai 3000 mm. Ini fitur utamanya ya, aman dari hujan, udara bisa masuk tenda dengan lancar, tahan panas, dan ringan, tapi PU-nya 4000 mm. Sekarang kita bahas minusnya atau yang agak mengganggu menurut saya. Dari jahitannya ini ada yang kurang rapi, yang terkadang membuat zippernya itu tersangkut. Yang kedua, ada sambungan di bagian bawah floor inner. Meskipun sambungannya memang sudah di-seal sim, tapi seharusnya sih bisa utuh saja bagian bawahnya. Karena kita tidak tahu ketahanannya ya, apakah sim seal bisa awet rapat, dan bagaimana kalau sudah kurang rapat nanti suatu saat, dan camping di tempat yang agak banjir bagian bawahnya. Apakah rembes? Kalau sambungan di bagian atap sih tidak masalah ya, karena air hanya mengalir melewati saja. Kalau bagian bawah kan air menggenang. Ya ini waktu yang akan menjawab. Atau mungkin ada yang punya pengalaman dengan tenda yang bagian bawahnya juga ada sambungan, bisa komen di bawah. Kesimpulannya ya tenda ini rekomen ya di harganya. Frame sudah alloy, pasak juga alloy, outer sudah pakai polyester dengan PU 4000 mm. Itu sudah sangat mumpuni untuk curah hujan di Indonesia. Dan tenda ini juga cukup ringan, hanya 2,8 kg dalam kondisi terbungkus. Oh ya, tenda ini lebih cocok untuk daerah dengan suhu udara antara 10 sampai 30 derajat Celcius. Karena tenda ini ventilasinya cukup banyak. Jadi jika dibawa ke tempat yang sangat dingin, maka tenda ini kurang bisa menghangatkan. Kalau pengen tahu bagaimana kualitas tenda ini saat dipakai camping, bisa cek channel satunya, Jalan Kemana Kita. Oke, sekian review tenda Ki Arundaya 12R. Like, komen, dan subscribe jika kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.